Halo, selamat pagi untuk siswa-siswi kelas 12 MIPA 1 sampai 12 MIPA 7. Kembali lagi bersama Ibu IEP dalam video pembelajaran fisika kelas 12. Anak-anak Ibu, bagaimana kabar kalian hari ini? Ibu harap kalian dalam keadaan sehat selalu dan tetap semangat untuk belajar. Pertemuan minggu lalu kita sudah membahas tentang aturan penjumlahan kecepatan dan dilatasi waktu. Pada pertemuan kali ini, untuk teori relativitas khusus bagian kedua, Ibu akan membahas tentang kontraksi panjang, massa relativistik, dan momentum relativistik. Kita masuk ke bagian penjelasannya ya, anakku. Bagian pertama, kontraksi panjang ataupun bisa dikatakan sebagai penyusutan panjang. Pada pertemuan minggu lalu, untuk materi dilatasi waktu, bahwa dilatasi waktu itu akan memuai. Sedangkan untuk bagian panjang, dia akan mengalami penyusutan. Untuk lebih jelasnya, kita lihat dulu analisa gambar berikut ini, nakku. Di sini bisa kita lihat untuk keadaan pertama, panjang benda yang diukur dari pengamat yang masih diam atau kecepatannya masih sama dengan 0. Kemudian, dari gambar yang kedua, ketika panjang benda tersebut diukur oleh pengamat yang bergerak dengan besar kecepatannya 0,2 c, maka panjang benda tersebut akan menyusut dari keadaan awalnya. Setelah itu, ketika kecepatannya bertambah, yaitu sebesar 0,6 c, maka panjang benda tersebut juga akan semakin menyusut lagi. Dari sini bisa kita lihat, nakku, bahwa ketika besar kecepatan yang diukur oleh pengamat yang bergerak semakin besar, maka panjang benda tersebut juga akan semakin menyusut. Maka persamaan kontraksi panjang ataupun penyusutan panjangnya akan menjadi L sama dengan L0 dibagi gamma. Dengan L adalah panjang benda yang diukur oleh pengamat bergerak dan L0 panjang benda yang diukur dari pengamat yang diam. Atau persamaannya bisa kita ganti menjadi bahwa L sama dengan L0 kali akar dari 1 kurang V kuadrat per C kuadrat. Catatannya untuk di bagian penyusutan panjang ini adalah bahwa hanya panjang yang sejajar dengan kecepatan yang mengalami penyusutan panjang. Artinya apa? Kita lihat dulu analisanya seperti ini, nakku. Ada sebuah persegi ABCD dengan besar sisinya adalah 10 cm, nakku. Ketika persegi tersebut diukur dari pengamat yang bergerak dengan kecepatannya sebesar 0,6 c, maka sisi yang mengalami penyusutan bukan semuanya, nakku, melainkan apa? Sisi siapa yang sejajar dengan kecepatannya, yaitu sisi AB dan sisi CD, karena dia yang sejajar dengan kecepatannya. Sedangkan sisi BC dan sisi AD, dia tegak lurus terhadap kecepatannya, sehingga tidak mengalami penyusutan. Maka nanti sisi AB dan CD yang mengalami penyusutan itu sebesar 8 cm. Tapi BC dan AD akan tetap 10 cm. Kita masuk ke contoh soalnya ya. Panjang sebuah bus pariwisata jika diamati oleh pengamat dalam keadaan diam adalah 10 meter. Jika pengamat bergerak dengan kecepatan 0,8 c, maka panjang bus tersebut menjadi berapa meter? Nah, di sini ada optionnya ya, nakku. Kita masuk dulu ya untuk pembahasannya. Kita buat dulu diketahuinya, nak. Diketahui panjang sebuah bus yang pada pengamat dalam keadaan diam berarti itu L0-nya 10 meter. Kemudian besar kecepatan pengamat bergeraknya adalah 0,8 c. Yang ditanya adalah panjang bus tersebut. Ditanya adalah besar L-nya. Maka kita gunakan persamaan
penyusutan panjang, yaitu L sama dengan L0 dibagi gamma nakku. Nah, pada pertemuan minggu lalu, Ibu sudah membahas tentang bagaimana mencari gamma dengan cara gampangnya ketika kecepatannya dikasih tahu, dengan menggunakan ataupun mengingat triple Pythagoras. Maka di sini, ketika V-nya 0,8C atau kemarin Ibu buat 8/10C, maka besar gammanya itu adalah 10/6 nakku. Bisa ya? Maka nanti di sini langsung kita buat L0-nya kan 10 dibagi 10/6. Maka nanti besar L-nya sekarang adalah 6 meter. Maka optionnya adalah dodol. Kita masuk contoh soal yang kedua. Sebuah kubus memiliki volume 2000 cm pangkat 3. Tentukanlah volumenya menurut pengamat yang bergerak dengan kecepatan 0,6C relatif terhadap kubus dalam arah yang sejajar dengan salah satu rusuknya. Berarti kalau kita buatlah gambarnya, kubus tersebut yang sejajar katanya salah satu rusuknya. Berarti kita buat seperti ini, besar kecepatannya atau arah kecepatannya. Maka nanti yang sejajar adalah kita buat yang rusuk AB. Maka yang ini sama yang di sini itu tidak sejajar terhadap kecepatannya. Yang mengalami penyusutan hanya rusuk di AB-nya saja nakku. Kita buat diketahui dari keadaan soalnya nakku, bahwa besar volumenya adalah 2000 cm pangkat 3. Perlu kita tahu nakku bahwa mencari volume kubus adalah rusuk pangkat 3 atau sisi pangkat 3. Maka dari keadaan ini bisa kita buat L0 kali L0 kali L0 atau sama dengan L0 pangkat 3. Kemudian kecepatannya adalah 0,6C. Maka yang ditanya adalah berapakah volume yang sekarang ya? Maka kita buat adalah Vs-nya berapa. Nah, maka di sini kita misalkan dulu V yang sekarangnya atau Vs-nya adalah tidak lagi L0 pangkat 3, melainkan apa? L kali L0 kali L0. Karena satu sisi mengalami penyusutan, kita buat adalah L. Atau bisa kita gantikan dia menjadi L kali L0 pangkat 2. Itulah volume yang sekarang. Kita mencari besar L yang sekarang dengan persamaan penyusutan panjang, yaitu L sama dengan L0 dibagi dengan gamma. Nah, kalau V-nya besarnya 0,6C, maka nanti kita bisa gantikan V-nya itu adalah 6/10 ya nakku. 6/10C, maka bisa kita dapat bahwa gammanya itu adalah 10/8. Untuk mempermudah perhitungan kita ya nakku. Yuk kita gantikan. L0-nya ada di soal, tidak ada. Berarti kita anggap juga sebagai L0 nakku. Bisa ya? Dibagikan dengan gammanya 10/8. Maka nanti besar L-nya adalah 8/10 L0. Bisa dipahami ya nakku? Maka bisa kita gantikan ini ke volume yang sekarangnya. Berarti 8/10 L0 dikalikan dengan L0 pangkat 2. Ini bisa kita ubah menjadi 8/10 kali L0 pangkat 3. Bisa dipahami ya nakku? Nah, tadi kita sudah buat pemisalan dari volumenya. 2000 cm pangkat 3 adalah L0 pangkat 3. Maka bisa kita buat di sini 8/10 dikalikan dengan 2000. Maka besar volume yang sekarang adalah 1600 cm pangkat 3. Kita masuk ke bagian penjelasan kedua tentang massa relativistik. Massa suatu benda ketika diukur dari pengamat yang bergerak dengan besar kecepatan yang tertentu, maka massa tersebut akan memuai. Maka persamaan massa relativistiknya akan sama seperti persamaan dilatasi waktu,
yaitu seperti M sama dengan gamma dikali dengan M0. Atau bisa kita ubah bahwa M sama dengan M0 dibagi akar dari 1 kurang V kuadrat per C kuadrat. Di mana M adalah massa benda diukur dari pengamat yang bergerak, sedangkan M0 adalah massa benda diukur dari pengamat yang diam. Kita masuk ke contoh soalnya. Massa suatu benda yang sedang bergerak menurut pengamat yang diam di bumi bertambah 25% dari massa diamnya. Bila C menyatakan kelajuan cahaya dalam ruang hampa, maka berapa besar kecepatan gerak benda tersebut? Nah, di sini ada optionnya ya nakku. Oke, kita buat dulu diketahuinya. Nah, diketahui dari keadaan soalnya adalah massa suatu benda yang sedang bergerak menurut pengamat yang diam di bumi bertambah 25%-nya dari massa diamnya. Ada kata bertambah, berarti bisa kita buat seperti nakku. M akan sama dengan M0 ditambahkan dengan 25% M0. Karena katanya bertambah 25% dari massa diamnya. Berarti di sini bisa kita ubah, maka M-nya akan menjadi 5/4 M0. Bisa ya nakku? Nah, lanjutannya adalah berapakah besar kecepatan benda tersebut? Berarti yang ditanya adalah V-nya. Oke, kita masuk dulu ke persamaan massa relativistiknya nakku. Bahwa M sama dengan gamma kali M0. Kita masukkan dulu. Besar M-nya adalah 5/4 M0. Sama dengan gamma kali M0. Bisa ya? Maka M0-nya di sini boleh kita coret. Maka dapat besar gammanya adalah 5/4. Sama seperti tadi nakku, kalau kita mau mempermudah pengerjaan soal ketika dikasih tahu besar kecepatannya, maka gunakan triple Pythagoras untuk mendapatkan besar gammanya. Nah, karena di sini gammanya 5/4, maka nanti kita dapatkan besar V-nya adalah 3/5C. Ataupun bisa kita buat 0,6C. Berarti jawabannya adalah C nakku. Bagian yang terakhir tentang momentum relativistik. Untuk kecepatan benda yang lebih kecil daripada besar kecepatan cahaya, maka besar momentumnya akan menjadi massa dikali besar kecepatan. Nah, ini konsepnya sama seperti pelajaran kelas 11, yaitu momentum dan impuls nakku. Namun, ketika benda tersebut bergerak dengan kecepatan mendekati besar kecepatan cahaya, maka besar momentumnya tidak lagi seperti yang persamaan di atas nakku. Melainkan apa? M yang di sini kita gantikan menjadi konsep massa relativistik nakku. Maka nanti besar momentum relativistiknya akan menjadi M0 kali gamma kali besar kecepatannya nakku. Bisa dipahami ya? Kita masuk dulu ke contoh soalnya. Hitunglah momentum sebuah elektron yang bergerak dengan kelajuan 0,96C, di mana massa elektronnya adalah 9,1 kali 10 pangkat negatif 31 kg. Oke, kita buat dulu diketahui dari soal tersebut. Diketahui V-nya adalah 0,96C. Kemudian M-nya adalah 9,1 kali 10 pangkat negatif 31 kg. Yang ditanya adalah besar momentumnya. Maka, bagaimana kita mencari besar momentum? Gunakan konsep persamaan momentum relativistik yang M0 kalikan dengan gamma dikalikan dengan besar kecepatannya. Di sini besar kecepatannya adalah 0,96C, atau kalau kita bisa gantikan besar V-nya adalah 24/25C.
Ini termasuk di bagian triple Pythagoras nakku. Maka nanti besar gamanya adalah 25/7. Bisa dipahami ya? Nah, maka nanti kita gantikan nakku. Lihat seperti ini pengerjaan soalnya. Momentum tadi akan sama dengan M0 berarti sebagai massa si elektronnya, yaitu 9,1 kali 10 pangkat negatif 31 dikalikan dengan besar gamma kita, yaitu 25/7. Bisa ya? Kemudian besar kecepatan kita adalah 0,96 C, atau kalau kita ubah menjadi 24/25 C. C-nya kita masukkan, yaitu 3 kali 10 pangkat 8. Bisa ya nakku? Nah, ini ada yang bisa kita headshotkan. 25-nya sama 25-nya. Bisa ya? 7 sama si 9,1 dapat bisa di headshotkan menjadi 1,3. Maka nanti hasilnya adalah 9,36 kalikan dengan 10 pangkat negatif 22 kilogram meter per sekon. Itulah besar momentum elektron tersebut, nakku. Sudah selesai materi teori relativitas khusus bagian kedua tentang penyusutan panjang, massa relativistik, dan momentum relativistik. Jika ada yang tidak paham nakku, maka boleh kita diskusikan bersama di grup Telegram kita ataupun di grup kalian bersama dengan teman sekelompok kalian, nakku. Untuk itu sampai jumpa di pertemuan selanjutnya, nakku. Tetap semangat dan tetap jaga kesehatan. Salam fisika.